Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita punya sumber-sumber menarik banget nih soal distrik Suminoe di Osaka. Oh, Suminoe ya, yang distrik terluas itu kan? Betul, dan yang bikin unik, katanya sebagian besar wilayahnya itu dulunya laut loh. Wah, serius. Laut jadi daratan gitu? Iya, makanya kita mau telusuri bareng-bareng nih. Gimana sih area ini bisa berubah dari, katakanlah, pelabuhan kuno, sampai jadi pusat seni modern? Menarik banget. Sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini kayaknya emang nunjukin perjalanan waktu yang, luar biasa ya. Iya kan? Kita bakal lihat gimana sejarah maritimnya, terus ada ambisi para pedagang zaman dulu, denyut industrinya juga, gimana semua itu ngebentuk Suminoe. Dan gimana masa lalu itu jadi fondasi buat sesuatu yang baru sekarang ini. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari masa lalu banget ya? Boleh. Kita mundur jauh ke abad ke-8. Sumber Anda nyebutin area ini dulu namanya Sumiyoyoshitsu. Sumiyoyoshitsu, itu pelabuhannya? Iya, pelabuhan penting banget buat utusan Jepang yang mau ke dinasti Tang di Tiongkok waktu itu. Wow. Sampai disebut di Manyoshu juga katanya. Itu kan kumpulan puisi paling tua dan penting di Jepang. Betul sekali. Kebayang ya gimana ramainya kapal-kapal dari situ ribuan tahun lalu? Pasti penting banget posisinya saat itu. Nah, jejaknya itu masih ada loh. Salah satunya Kotoro atau lentera tinggi gitu di Taman Sumiyoyoshi. Oh, Kotoro. Pernah dengar sekilas. Tapi itu bukannya udah bangunan baru ya? Iya sih, yang sekarang memang rekonstruksi beton dari tahun 1974. Tapi sumber Anda ngejelasin peran penting yang aslinya dulu. Kayak mercusuar kuno gitu. Fungsinya buat mandu kapal di Teluk Osaka ya? Pakai lampu minyak lobak. Tepat. Malam hari dinyalain buat petunjuk arah. Keren ya, tapi katanya bukan cuma buat fungsi navigasi aja. Nah, itu dia. Kabarnya juga jadi tempat favorit para elit, bangsawan gitu, buat nikmatin pemandangan Teluk Osaka. Katanya sih sampai Pulau Awaji kelihatan dari situ. Wah, pasti indah banget ya pemandangannya dulu. Taman Sumiyoshi sendiri kan juga salah satu taman tertua di Osaka ya, dibangun 1873. Betul. Jadi taman ini sama lenteranya, meskipun udah dibangun ulang ya si lentera itu, jadi kayak jendela langsung ke masa lalu maritimnya Suminoe. Jadi semacam pengingat gitu ya akan sejarahnya. Iya, kayaknya masyarakat sana emang pengen tetap terhubung sama sejarahnya. Meski lenteranya sempat rusak parah, kena topan, tapi dibangun lagi. Jadi penghubung visual ke akar maritim dan sosial area itu. Oke. Nah, kita geser sedikit nih ke zaman yang lebih dekat, zaman Edo. Ada kisah transformasi daratan yang luar biasa dari Kagaya Jinbei. Kagaya Jinbei. Ini kisah yang menarik banget. Sumber Anda cerita perjalanannya dari pegawai magang biasa sampai jadi pengusaha super sukses ya? Iya, dan dia yang mimpin proyek reklamasi lahan, Shinden itu, gede-gedean. Betul. Ini contoh keren gimana ambisi dan ya modal para pedagang atau chonin zaman itu bisa bener-bener ngebentuk ulang geografi kota. Kok bisa dia bikin reklamasi segitu besar? Nah, ceritanya setelah aliran sungai Yamato dialihin tahun 1704, itu kan bikin banyak endapan lumpur ya. Jinbei lihat ini peluang. Dia ubah laut dangkal jadi lahan pertanian baru. Produktif banget. Jadi lahan pertanian ya? Kayak Kagaya Shinden itu? Iya, Kagaya Shinden. Terus ada Kitajima Shinden juga. Benar-benar mengubah garis pantai. Dan hebatnya, warisannya masih bisa kita lihat langsung hari ini kan? Salah satu, hidden gem nih kayaknya. Situs Kagaya Shinden Kaisho. Nah, persis. Itu bekas kantor administrasi sekaligus rumah pribadinya Jinbei. Sekarang jadi properti budaya. Ada bangunan utamanya yang gaya Sukiya kayak villa elegan gitu. Ada tamannya juga katanya, sama rumah teh. Lengkap. Ada taman lanskapnya yang indah, terus ada rumah teh juga. Situs Kaisho ini ngasih kita gambaran jelas soal kekayaan dan selera budaya para chonin kayak Jinbei. Jadi bukan sekedar kantor fungsional gitu ya? Jauh dari itu, ini pusat komunitas dan administrasi yang dibangun dengan cita rasa tinggi. Kelihatan banget status dan level budayanya. Kayak jendela ke kehidupan zaman Edo gitu. Oke, jadi warisan Jinbei ini ngubah lanskap fisik ya. Nah, kalau abad ke-20 beda lagi nih transformasinya. Masuk era industri. Betul. Sumber Anda nyebut soal pabrik tekstil gede, Osaka Spinning, Suminoe Factory, yang dibangun tahun 1907.
Itu pasti ngubah wajah Sumindoe lagi ya? Pastinya. Dan ada sisa fisik yang menarik banget loh dari era ini. Apa tuh? Satu cerobong asap bekas pabrik tekstil itu ternyata masih berdiri. Letaknya di sudut Taman Suminoe. Masih ada. Sendirian gitu. Iya. Dan ada cerita uniknya lagi. Salah satu catatan Anda nyebut detil tersembunyi. Katanya nih, di celah-celah batanya itu ada ukiran lirik lagu protes pekerja perempuan pabrik itu. Wah serius? Kayak pesan tersembunyi gitu ya? Iya, semacam pengingat bisu gitulah ya, soal sejarah perburuhan di area itu. Keren sekaligus bikin merinding dikit sih. Benar-benar. Nah, dari sisa-sisa industri inilah muncul transformasi yang paling dramatis belakangan ini. Terutama di daerah Kitakagaya. Ah, Kitakagaya, bekas lokasi galangan kapal Namuraship Building itu kan? Iya. Gimana ceritanya area industri berat gitu, sekarang malah jadi pusat seni yang hidup banget. Ini yang bikin saya penasaran banget. Nah, ini sebagian besar karena inisiatif swasta. Ada perusahaan namanya Chishima Real Estate, mereka kerjasama sama produser seni. Terus mereka ngapain? Mereka ubah bekas fasilitas galangan kapal jadi tempat keren namanya Creative Center Osaka atau CCEO. Itu jadi pemicu tumbuhnya titik-titik seni lain. Ada sekitar 30-an sekarang. Jadi studio, galeri, ruang kreatif gitu ya? Di gedung-gedung tua bekas pabrik. Persis, sejak sekitar tahun 2005 mulainya. Bekas lokasi industri berat ini bahkan udah ditetapkan jadi warisan industri modern loh sama pemerintah. Luar biasa ya transformasinya. Dan katanya seninya tuh nggak cuma di dalam gedung aja. Nah, itu dia, tumpah ruah ke jalanan. Catatan Anda kan nyebutin soal mural-mural gede yang mencolok di dinding-dinding pabrik tua. Oh iya, ada gambar karakter anime My Tale, terus ada kuda yang kayak mau lompat keluar dari dinding, ada yang hiperrealistis juga. Betul. Jadi Kitakagaya itu sekarang bener-bener kayak desa seni terbuka yang unik banget. Atmosfernya beda. Keren banget sih ini. Transformasi Kitakagaya ini nunjukin dinamika Suminoi yang gila banget ya. Setuju, masa lalu industrinya nggak dihapus gitu aja, tapi malah jadi semacam kanvas buat identitas baru yang artistik, menciptakan lanskap urban yang khas dan berlapis-lapis. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih inti dari semua cerita Suminoi ini buat Anda? Buat saya, Suminoe ini distrik yang kaya banget lapisannya. Ada pelabuhan kuno, terus ada hasil reklamasi yang ambisius banget, ada gema industri, sekarang malah ada ledakan seni kontemporer di tempat yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Jadi kayak cerminan adaptasi gitu ya? Iya, ini nunjukin gimana sebuah tempat itu terus-menerus beradaptasi, membentuk ulang dirinya sendiri, jejak masa lalunya nggak hilang, tapi jadi fondasi. Bahkan mungkin jadi inspirasi buat identitas baru yang terus tumbuh. Menarik banget. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin juga untuk direnungkan. Kalau kita lihat transformasi yang terus-menerus terjadi di tepi perairan Suminoe ini. Dari pelabuhan, lahan reklamasi, industri, sampai seni. Iya, menurut Anda nih, kira-kira gimana ya identitas unik distrik ini bakal terus berkembang di masa depan? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.